Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kali ini kita akan bahas materi tentang manajemen mutu terkait dengan komponen, prinsip, dan cara pendekatannya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Manajemen mutu, komponen, prinsip, dan cara pendekatannya. Kita lihat dulu ya, apa definisi dari pengertian manajemen mutu itu. Manajemen mutu adalah kegiatan merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi semua aktivitas dan kerja yang harus diselesaikan untuk mempertahankan mutu yang diinginkan. Manajemen mutu berfokus pada tujuan jangka panjang melalui implementasi jangka pendek. Ini juga disebut dengan Total Quality Management atau TQM. TQM mewajibkan semua pemangku kepentingan dalam bisnis bekerja sama untuk meningkatkan proses produk pelayanan yang berbudaya dan berbudaya perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari manajemen mutu. Memastikan produk dan jasa yang ditawarkan ke pelanggan mempunyai standar yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian meningkatkan proses atau produk, pelayanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Kemudian menentukan atau menetapkan target kualitas yang disepakati oleh pelanggan, memastikan produk dan jasa yang diproduksi oleh tim sesuai dengan harapan pelanggan atau customer. Manfaat dari manajemen mutu, satu, ada 10 ya. Di situ ada 10. Ayo dibacakan. Manfaat manajemen mutu, satu, lebih memahami kebutuhan pelanggan. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Ketiga, kontrol dan konsistensi dalam kualitas produk dan jasa. Kemudian meningkatkan manajemen risiko, meminimalisasi kesalahan yang biasa mengeluarkan anggaran besar. Kemudian yang keenam, meregulasi praktek kerja yang baik, meregulasi, meningkatkan partisipasi karyawan dalam proses mencapai tujuan. Membangun komunikasi internal yang lebih baik, menonjolkan keunggulan dari kompetitor, kemudian meningkatkan profit. Itu tadi manfaat dari manajemen mutu. Selanjutnya tadi komponen-komponen ini kita sudah bahas di awal ya, bahwa perencanaan mutu, kontrol mutu, peningkatan mutu, dan jaminan mutu. Baik, Pak Yuli kembali lagi review. Komponen utama manajemen mutu, satu, perencanaan mutu. Tahap perencanaan ini tim bertugas mengidentifikasi standar kualitas yang tepat dan memutuskan cara untuk memenuhi kualitas tersebut. Ya, itu untuk perencanaan mutu. Untuk kontrol mutunya, sebuah upaya terus-menerus untuk membangun integritas dan keunggulan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan di awal proses. Ya, kontrol mutu ya, bagaimana pesanannya, bagaimana buatnya, bagaimana prosesnya sudah ditentukan di awal. Kemudian peningkatan mutu, perlu dilakukan perubahan yang disengaja untuk meningkatkan kepercayaan dan keunggulan produk atau jasa yang dihasilkan. Ini Pak Yuli, ini di sini adalah jaminan mutu. Ya, jaminan mutu adalah proses mengaudit persyaratan kualitas untuk memastikan bahwa standar kualitas sudah diterapkan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah komponen utama dari manajemen mutu. Sistem manajemen mutu ini kembali lagi ya, adalah sekumpulan kebijakan, proses, dan prosedur untuk merencanakan dan melaksanakan produksi, pengembangan, dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan mutu dari pelanggan. Kemudian sistem manajemen mutu itu berdasarkan pada proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengkontrol, dan meningkatkan berbagai proses bisnis yang akhirnya akan mengarah kepada
peningkatan kinerja bisnis. Prinsip-prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001-2015 ada 7 prinsip manajemen yang mutu ya. Ini sudah bervariasi ya dari ISO 9001 versi 2028, ini versi 2015. Yang versi 2008 itu ada 8 klausal ya. Ini 7 ya, nggak apa-apa, mungkin dipersingkat tetapi lebih efektif. Nah, 1 customer focus, kita berfokus pada pelanggan. Ini dari awal sampai akhir itu proses dan kontrol kualitas, quality dan proses quality assurance-nya juga berfokus pada pelanggan. Kemudian leadership, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu artinya ada dukungan, ada misi, ada visi-visi yang didukung oleh pimpinan di suatu institusi tersebut untuk mendukung persiapan penjamin mutu ini. Ada engagement atau melibatkan karyawan ya, semua karyawan dilibatkan, tahu akan rencana dilakukannya prinsip penjaminan mutu ini. Jadi semua karyawan wajib mengetahui rencana ada apa atau implementasi dari penerapan penjaminan mutu ini ya. Sebagai contoh ISO 29001-2015 ya kan, penjamin mutu untuk manajemen. Proses approach, pendekatan proses ya, pendekatan proses itu tadi ya dilakukan oleh manajemen assurance, penjamin mutu. Kemudian improvisasi. Keenam, evidence based decision making, pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi tidak katanya tapi berpijak pada data. Nanti kita berikan beberapa contohnya ya. Terkait dengan data ini harus dokumen itu harus tersimpan di file yang baik sehingga bisa mampu telusur manakala ada problem atau masalah sehingga bisa diambil keputusan by data. Relationship manajemen hubungan ya, ada artinya manajemen hubungan ini semua bidang, semua divisi harus saling berhubungan, tidak terpisahkan, karena pelaksanaan PDCA jika salah satu tidak menjalankan dengan baik, dengan kualitas baik, maka juga tidak akan terwujud produk atau kualitas yang baik juga. Kemudian pendekatan proses jaminan mutu dalam manajemen mutu, yaitu peran pendekatan proses memiliki bagian penting dari setiap strategi manajemen mutu ya. Peran pendekatan proses ya itu preventif ya, itunya metodenya preventif, yaitu selalu mengikuti pendekatan dari awal sampai akhir, memiliki bagian terpenting ya. Kemudian tujuan penting dari setiap organisasi adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang meningkatkan kemampuan untuk konsisten memberikan produk dan jasa yang berkualitas. Ini dari prinsip dari jaminan mutu ya, ISO. Oke, yang terakhir, elemen penting dari proses untuk mencapai keberhasilan manajemen mutu yang meliputi adalah menentukan proses. Ini elemen penting dari prosesnya ya. Untuk keberhasilan jaminan mutu tersebut, menentukan proses dari awal hingga akhir harus sesuai SOP ya kan, menetapkan dan mengukur input dan output dari proses. Nah, menentukan, mengukur ya, artinya terukur, tidak berlebihan, tidak bertele-tele dan overlapping ya. Menetapkan posisi proses berinteraksi dengan berbagai fungsi organisasi yang tadi sudah saling keterkaitan ya. Kemudian memperkirakan potensi risiko, hasil dan efek. Nah, menetapkan tanggung jawab, menentukan stakeholders. Stakeholder ini ada karyawan, ada pemasok, ada ya pemilik perusahaan, kemudian ada pelanggan ya semua. Kemudian ada sumber daya. Ya, sumber daya adalah semua bahan yang bergerak ataupun yang tidak bergerak ya, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup usahanya.
Oke, demikian tadi sudah Pak Yuli sampaikan secara singkat ya, padat terkait dengan manajemen mutu, komponennya, prinsipnya, dan cara pendekatannya. Semoga bermanfaat ya. Simak terus video Pak Yuli selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.